Untuk Institut Moderasi Indonesia ini perlu memang ada dua tugasnya. Yang pertama itu untuk mempromosikan nilai-nilai moderasi, dan yang kedua untuk menguatkan nilai-nilai moderasi. Yang pertama, nilai yang kita sebarkan untuk tujuan bahwa kita mau mengangkat tokoh seperti misalnya Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin. Beliau itu sebagai titik temu bangsa ini. Beliau menjadi teladan kalimah sawah untuk melaksanakan mitsaq, perjanjian-perjanjian bangsa ini, seperti merealisasikan Pancasila, untuk menghindari pertikaian, konflik, dan sebagainya. Yang pertama adalah untuk mempromosikan dan menguatkan titik temu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di segmen Moderation Talks. Kali ini kami mengunjungi kediaman Ketua Pembina Institut Moderasi Indonesia dan telah hadir bersama kita Bapak Eno Syafruddin. Selamat datang, Pak. Selamat datang juga. Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Nah, kali ini kita akan membicarakan tentang konsepsi atau gambaran umum tentang moderasi itu sendiri, Pak. Sebelum kita ngobrol lebih lanjut, kita mau tahu nih, Pak, apa definisi dari moderasi itu sendiri? Terima kasih, Tira. Moderasi itu jalan tengah atau keseimbangan, dan di dalam bahasa Latin disebutkan sebagai moderatio. Moderatio itu artinya kesedangan, mengurangi kekerasan dan menghindari ekstremisme. Di dalam bahasa Indonesia kita bisa mengartikan sebagai mengambil jalan tengah antara dua kutub ekstrim, yang ekstrimnya berlebihan dan ekstrimnya berkekurangan. Jadi moderasi adalah jalan tengah yang kita ambil untuk mengenengahi antara dua kutub ekstrim. Itu artinya. Oke, jika moderasi bisa dikatakan sebagai mengambil jalan tengah, sebenarnya gimana sih, Pak? Kita harus, atau bagaimana cara kita menerapkan moderasi dalam kehidupan sehari-hari? Dalam kehidupan sehari-hari, moderasi itu bahkan terus kita lakukan untuk mengambil jalan tengah. Apalagi kalau kita artikan moderasi itu sebagai the quality of doing something within reasonable limit. Jadi melakukan sesuatu atau kualitas melakukan sesuatu di dalam batas-batas yang rasional. Dan rasional itu sendiri intinya adalah kebijakan. Dan kebijakan itu di dalam bahasa Yunani, misalnya wisdom menurut Aristoteles, itu jalan tengah. Jadi kalau kita mau berbuat bijak, itu sudah barang tentu mengambil jalan tengah. Bahkan bukan hanya kebijakan seperti kebaikan, virtue. Virtue juga jalan tengah. Bahkan cinta juga jalan tengah. Jadi semua nilai-nilai yang baik itu adalah jalan tengah. Karena itu di dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kita melakukan moderasi di dalam makan. Makan itu mestinya memang sesuai dengan keinginan kita dalam batas-batas yang reasonable, in the limit of moderation, dalam batas moderasi. Ya, kata Nabi, sebelum kenyang itu sudah berhenti gitu ya. Jadi ada batasnya, batas rasionalnya.
Itu dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya moderasi dalam keberanian. Keberanian itu sendiri jalan tengah antara pengecut dan sembrono gitu. Itu keberanian. Jadi kita menghadapi musuh, kita pertimbangkan moderasinya. Jangan sampai melampaui batas-batas moderasi. Karena kalau melampaui batas moderasi itu bisa ekstrim. Baik ekstrim ceroboh maupun ekstrim pengecut dan sebagainya. Bahkan di dalam kehidupan sosial atau kehidupan sehari-hari dalam sosial itu, misalnya dalam kondisi COVID-19 seperti ini, kita bisa mempraktekkan moderasi. Dalam arti moderasi ini, misalnya kita mencoba melaksanakan salah satu karakteristiknya, yaitu toleransi, tasamuh, untuk merasakan bagaimana orang lain rasakan. Misalnya mereka kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, kita bisa membantunya. Dan bantuan itu kalau bisa didasari oleh rasa cinta, oleh rasa toleransi untuk membantu orang lain semampu kita. Jangan sampai melampaui batas-batas yang rasional. Itu mungkin artinya dalam kehidupan sehari-hari. Kalau menurut Bapak, bagaimana moderasi yang dikaitkan sebagai alat deradikalisasi? Ya, sebetulnya saya lebih suka menggunakan istilah de-ekstremisasi ya. Jadi bagaimana menerapkan moderasi untuk melawan ekstremisasi, untuk melawan ekstremis. Tentu moderasi itu sendiri adalah mengurangi kekerasan dan menghindari ekstremisme. Jadi perbuatan-perbuatan ekstrim dengan sendirinya akan hilang kalau itu ada proses moderasi. Moderasi itu misalnya dalam contohnya yaitu kita selalu mengambil jalan tengah. Ekstremis adalah kalau di kutub kanan dia melampaui batas tertentu, berlebih-lebihan. Kalau di kelompok kiri misalnya dia liberal misalnya, atau tidak menunaikan perintah-perintah ajaran agama tertentu sesuai dengan perintahnya. Maka moderasi justru mengambil jalan tengah dari dua kutub ekstrim untuk menghindari keterjatuhannya di satu sisi ekstrim kanan atau di sisi yang lain ekstrim kiri, atau ekstrim berlebihan dan ekstrim berkurangan. Jadi moderasi adalah mengambil jalan tengah. Tawasud, kata Rumi itu, dimanapun kamu berada, hendaklah kamu berada di tengah-tengah. Wherever you are, you must be in the center. You must be the center. Bahkan kamu sendiri harus menjadi pusat di tengah-tengah antara dua kutub, agar kita selalu di dalam bimbingan moderasi. Moderasi itu kalau diartikan di dalam ajaran agama, kita bisa sebut sebagai wasati. Wasati itu yang kita turunkan dari ayat suci Al-Quran, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Dan demikianlah kita jadikan kamu umat yang tengah-tengah, umat yang adil, umat yang pilihan, umat yang terbaik. Kenapa? Karena kita akan menjadi saksi. Jadi dalam kehidupan kita, misalnya di dalam praktek-praktek beragama, tidak boleh kita misalnya mengklaim sebagai punya kebenaran mutlak dan orang lain salah. Nah, di dalam agama Islam kita diajari untuk hanya menjadi saksi, bukan untuk menghakimi orang lain. Misalnya orang lain kafir, orang lain munafik, itu urusan Tuhan. Yang kita bisa lakukan, kita menjadi saksi bagi mereka semua
agar kita semua menjadi orang-orang yang bebas dari tanggung jawab kita justru karena kita melakukan moderasi. Oke, moderasi sebagai penghapusan deekstremisasi. Ya. Berarti menurut Bapak moderasi bisa menjadi jalan untuk kedamaian dunia gitu Pak? Ya, tentu saja. Di dalam ayat moderasi itu ada ayat yang menghapuskan perbudakan untuk menghilangkan prasangka ras, prasangka suku, prasangka bangsa, bahkan prasangka warna kulit yang ini telah menimbulkan peperangan dari zaman ke zaman. Perang Dunia Pertama juga prasangka kebangsaan. Perang Dunia Kedua juga prasangka kulit, warna kulit, kebangsaan dan suku. Dan itu disebutkan di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu. Wahai manusia, jadi yang diajak, yang diundang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah manusia, seluruh manusia dari berbagai suku, bangsa, dan ras, bahkan warna kulit, bahwa kita semua diciptakan dari satu laki-laki dan satu perempuan, yaitu Adam dan Hawa. Kemudian kita jadikan suku bangsa. Untuk apa kita dijadikan suku bangsa? Bukan untuk menjajah, bukan untuk dehumanize, bukan untuk menginvade, tetapi untuk saling mengenal, untuk saling menghormati, untuk saling menghargai, bahkan untuk saling mencintai, agar tercipta di dalam dunia ini kedamaian dan harmoni antar bangsa. Oke, tentunya setelah penjelasan Bapak tadi, kita semua ingin menerapkan moderasi di kehidupan kita nih Pak. Kira-kira bagaimana menurut Bapak format pendidikan yang cocok untuk membangun moderasi? Pertama-tama memang harus dimulai dari lingkungan yang kita sebut sebagai Madrasah Al-Ula. Dan Madrasah Al-Ula itu adalah di dalam keluarga. Dan biasanya ibu yang kita sebut Al-Ummu Madrasatul Ula. Di dalam proses pendidikan keluarga ini memang perlu ditanamkan nilai-nilai moderasi. Misalnya dialog antar keluarga, berbagi, saling menghormati dan menghargai. Misalnya seorang ibu meskipun dia punya keyakinan yang berbeda, khususnya untuk keluarga yang berbeda agama, ditanamkan rasa saling menghormati antara bapak dan ibu, terutama antara ibu dan anak-anaknya, untuk saling menghormati, belajar untuk tumbuh dan berkembang di dalam persepsi dan pemahaman bahwa realitas ini memang berbeda, bahwa kita dilahirkan sebagaimana ayat itu tadi adalah lahir yang berbeda, bukan harus bersatu saja, tetapi juga bagaimana kita bisa mengelola perbedaan itu di dalam keluarga, terutama mengelola perbedaan di dalam keyakinan, di dalam pemahaman, bahwa kita memang dilahirkan berbeda. Justru karena perbedaan itulah kita kemungkinan bisa diantarkan oleh perbedaan itu kepada kondisi-kondisi yang terhormat, saling menghormati. Dan di dalam ajaran Islam, perbedaan itulah yang mungkin bisa membawa kita kepada ketakwaan atau sedekat-dekatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika kita
menghargai dan menghormati perbedaan yang sudah menjadi kita sebut sebagai sunatullah. Oke Pak, saling menghargai dan menghormati perbedaan. Ya. Oke, terakhir nih Pak, kira-kira apa harapan Bapak untuk moderasi Indonesia ke depan? Untuk Institut Moderasi Indonesia ini perlu memang ada dua tugasnya. Yang pertama itu untuk mempromosikan nilai-nilai moderasi, dan yang kedua untuk menguatkan nilai-nilai moderasi. Nilai-nilai moderasi ini perlu disebarluaskan, mungkin lewat pendidikan, pelatihan, terutama pada generasi milenial. Yang pertama, nilai yang kita sebarkan untuk tujuan bahwa kita mau mengangkat tokoh seperti misalnya Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin. Beliau itu sebagai titik temu bangsa ini. Beliau menjadi teladan kalimah sawah untuk melaksanakan mitsak, perjanjian bangsa ini, seperti merealisasikan Pancasila, untuk menghindari pertikaian, konflik, dan sebagainya. Yang pertama adalah untuk mempromosikan dan menguatkan titik temu. Misalnya kita sebut Abah sebagai titik temu. Dan yang kedua misalnya Abah sebagai solusi keadilan sosial bagi seluruh bangsa ini. Karena keadilan sosial ini merupakan tuntutan kehidupan berbangsa dan bernegara yang paling inti. Karena perdamaian, kemudian toleransi itu tidak akan punya arti yang signifikan jika secara kehidupan ekonomi dan sosial tidak adil. Nah, tugas kita adalah untuk mewujudkan keadilan sosial, dan teladannya adalah misalnya Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin sebagai solusi keadilan sosial. Dan yang terakhir, tentu Institut Moderasi Indonesia ini perlu mewujudkan atau menyebarkan pendidikan moderasi untuk menciptakan atau membangun generasi milenial yang moderat, demi terciptanya bangsa Indonesia yang beradab, yang berkah, dan mungkin yang terakhir yang sejahtera. Itu mungkin harapan saya terhadap Institut Moderasi Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Semoga keinginan yang Bapak sampaikan bisa terwujud ke depannya untuk Institut Moderasi Indonesia sendiri. Baik teman-teman, udah cukup nih waktunya kita ngobrol-ngobrol. Terima kasih kepada Bapak Eno Syafruddin karena telah mengizinkan kami berkunjung. Terima kasih. Jangan lupa teman-teman like, komen, dan subscribe. Juga share ke seluruh kontak yang teman-teman punya. Assalamualaikum.